Selamat siang, perkenalkan nama saya Vera Anggraini Junugrahanti. Saya dari gelombang 2, angkatan 9, kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Irsyad dari gelombang 2, angkatan 9, kelompok 1. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Gede Jina Negara dari gelombang 2, angkatan 9, kelompok 1. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rijal Kenwina Pranedia, biasa dipanggil Rijal, dari gelombang 9, angkatan 2, kelompok 1. Pendapat saya tentang stigma dari child free yang sekarang booming banget di kalangan anak muda. Menurut saya, pendapat tersebut bukanlah hal yang wajar ya, dikarenakan kita hidup di negara Indonesia yang dimana perilaku atau kebiasaan kita hidup berbangsa dan bernegara Indonesia itu telah menjadi adat, di mana adat negara kita atau budaya yang kita junjung sangat tidak bergaris lurus dengan stigma yang booming pada kalangan remaja kali ini. Buktinya yaitu adalah adanya istilah Jawa, yaitu dari nenek moyang kita turun-temurun, mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Jadi stigma tersebut, stigma child free itu bukanlah budaya bangsa Indonesia. Sehingga keturunan itu suatu hal yang lazim untuk meneruskan generasi berikutnya dan masa depan dari berbangsa itu sendiri. Maka hal-hal tersebut menurut saya stigma child free yang sangat booming di kalangan anak muda di tahun 2023 itu menjadi hal yang sangat tabu. Apakah child free bisa diterapkan di Indonesia? Menurut saya, child free kurang bisa diterapkan di Indonesia karena budaya yang dianut di Indonesia tidak sesuai dengan konsep child free yang akan dikembangkan oleh anak muda yang tidak ingin memiliki anak. Karena dalam membuat berkehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan kekuatan penduduk. Oleh karenanya, apabila konsep ini diterapkan, kependudukan dan kekuatan negara menjadi tidak sesuai dengan asas bela negara dan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya child free di Indonesia sih belum terlalu beresiko, belum mengkhawatirkan di Indonesia karena angka, kalau saya riset lihat di Google, kenaikan atau penurunan angka kelahiran di Indonesia nggak terlalu signifikan lah, nggak kayak contoh di Jepang yang sangat kekurangan. Sampai di Jepang itu orang-orang yang nikah itu yang punya anak bakal dibiayain, ditambah lah uangnya lah. Kalau kayak gitu baru mungkin bakal bermasalah buat masalah child free ini. Kalau di Indonesia sih nggak masalah kalau masih ada yang mau child free. Sekian dari saya. Terima kasih. Di SCTV, bagaimana pendapat tentang kalangan anak muda yang pro dengan stigma child free? Dari beberapa berita yang saya baca mengenai mengapa anak muda setuju dengan stigma ini, itu yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Mungkin dari beberapa mereka yang pro menganggap jika ingin mempunyai anak itu harus didasari dengan ekonomi yang mumpuni. Jika tidak mumpuni, nanti akan berdampak pada
anak itu sendiri, baik itu dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya mungkin, dan dari segi psikologisnya. Lalu faktor yang kedua, mungkin dari faktor trauma masa lalu dari pribadi itu sendiri. Mungkin pada waktu masa kecil dia mengalami kekerasan atau perlakuan yang tidak baik dari orang tua, jadi dia ingin memutus rantai tersebut. Jadi dia untuk memilih mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau child free. Itu sih menurut alasan beberapa kalangan anak muda yang pro dengan stigma child free. Sekian dan terima kasih. Ketika banyak kalangan anak muda yang pro stigma child free, apakah kedepannya akan berpengaruh pada generasi muda? Ya, dengan banyaknya anak muda yang pro dengan stigma child free sungguh berpengaruh pada generasi muda saat ini. Karena jika mindset tersebut terus-menerus dicamkan, maka banyak anak muda yang memilih untuk menikah tanpa adanya keturunan, dan mereka dapat bebas untuk melakukan pernikahan yang mereka inginkan atau kehidupan yang mereka inginkan. Kemudian, jika diteruskan seperti ini, tentunya juga membahayakan bagi suatu negara. Karena jika suatu generasi tidak memiliki keturunan, maka siapa yang akan meneruskan edukasi, budi pekerti, serta norma masyarakat ke generasi-generasi berikutnya? Dan lebih ironisnya lagi, jika populasi manusia menurun dalam suatu negara, tentu tidak ada orang yang akan melanjutkan kehidupan di negara tersebut. Sudah banyak contoh negara yang terancam tidak memiliki generasi penerus. Dampak dari child free ini mengancam kelangsungan kehidupan negara tersebut. Padahal pada dasarnya seluruh ekonomi dunia digerakkan oleh manusia. Sekian dan terima kasih.